Acara berikutnya adalah pemaparan inti yang akan dipandu oleh moderator Bapak Yunus Listiono, MA, PhD. Berikut adalah profil singkat moderator. Bapak Yunus Listiono fokus dengan penelitian di bidang perbandingan bahasa dan sejarah lisan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Pendidikan S3 beliau diperoleh dari Universitas Leiden di Belanda. Kepada moderator, disilakan. Terima kasih Mbak Fido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman setelah terakhir kita bertemu di Prodi Grian. Ya, alhamdulillah ini kalau dengan teman-teman semester 1 itu saya paling semangat saya. Hari ini izinkan saya memoderatori kuliah umum bersama Profesor Dr. Marian Klamer. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Profesor Dr. Marian Klamer lahir di Pulau Papua di Indonesia. Baru tahu ya? Ya, kemudian selama kurang lebih 6 tahun di Papua, kemudian kembali ke Belanda untuk melanjutkan studi di bidang linguistik di Universitas Nijmegen. Kemudian menjadi dosen di Universitas Leiden di Belanda. Pada tahun 2015 beliau menjadi profesor di bidang linguistik Austronesia dan linguistik Papua melalui pidatonya yang berjudul meneliti bahasa-bahasa di masa kini untuk merekonstruksi masa lalu. Tertarik dengan topik ini? Hari ini kita akan lebih jauh berdiskusi dengan beliau melalui kuliah umum hari ini dengan tema studi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Oh ya, beliau ini saya juga perlu menyebutkan bahwa Profesor Marian Klamer juga adalah Direktur Program S3 di Fakultas Humaniora di Universitas Leiden. Jadi semua S3 di Fakultas Humaniora di Leiden itu beliau yang handle, setara dengan dekan. Selain itu juga beliau pernah mendapatkan grant itu semacam hibah Vini Vidi Vici kalau di Belanda. Kalau di Indonesia ada LPDP, di Belanda ada NWO namanya, dan beliau sudah mendapatkan 3 grant utama. Yang pertama adalah Vini Vidi Vici. Kalau teman-teman familiar dengan istilah itu adalah istilah tingkatan, mulai dari Vini itu adalah peneliti awal, Vidi itu peneliti awal juga tetapi pertengahan, Vici itu peneliti yang paling tinggi. Kemudian beliau juga merupakan member atau anggota dari Senat Keilmuan di Belanda, dan itu hanya terpilih beberapa saja di seluruh negeri Belanda dan beliau adalah salah satunya. Jadi kita hari ini sangat beruntung teman-teman bisa kehadiran sosok yang sangat luar biasa dan juga sangat saya hormati selaku mahasiswanya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Profesor Marian Klamer untuk memulai sesi diskusi inti beliau dengan judul yang sama.
ada kendala sedikit saja dan akan terselesaikan. Berarti semangat semua loh. Teman-teman S2 di sini. Oke, selamat menikmati. Ya, selamat sore. Saya senang sekali berada di sini dan saya juga terima kasih atas ibu dan Yunus mengundang saya di sini untuk berbicara di sini. Saya minta maaf bahasa Indonesianya sedikit kurang, tapi saya coba saja dengan bahasa Indonesia. Jadi kita mulai dengan garis kuliah ini. Kita akan bicarakan keragaman bahasa di dunia dan di Indonesia, lalu kerja bahasa atau studi bahasa daerah di Indonesia, beberapa contoh. Dan kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, bahasa yang mana yang akan punah. Dan mengapa orang yang berbahasa daerah di Indonesia kadang beralih ke bahasa Indonesia. Lalu perkembangan bahasa yang baru dan kesimpulan. Keragaman bahasa di dunia dan di Indonesia. Di sini adalah peta dunia. Di dunia kita ada sekitar 7.000 bahasa dan lebih dari 100 rumpun bahasa. Ini peta dengan rumpun-rumpun bahasa. Dan siapa yang tahu rumpun yang mana yang terkenal di Indonesia, rumpun bahasa yang mana? Itu satu bahasa. Rumpun bahasa di Indonesia, Austronesia, namanya Austronesia. Itu seperti keluarga dari bahasa-bahasa yang sama-sama merupakan satu rumpun, namanya Austronesia. Tapi ada juga rumpun-rumpun yang lain, termasuk rumpun bahasa dari Papua. Ini peta dari dunia dengan jumlah bahasa dan ukuran negara. Jadi kalau ada banyak bahasa dalam satu negara, ini ada negara besar sekali di peta ini. Jadi bisa lihat di negeri Indonesia sudah besar sekali karena ada banyak bahasa di Indonesia. Dan negeri Belanda yang di atas di Eropa kecil sekali karena ada 2 bahasa saja. Siapa yang tahu? Belum. Di dunia ada
bahasa-bahasa yang berbeda, yang tidak sama jumlah penduduknya. Dan di sebelah kan kiri ada 8 bahasa utama di dunia: Mandarin, Spanyol, Inggris, Bengal, Hindi, Portugis, Rusia, dan Jepang, yang ada lebih dari 100 juta penduduk. Hanya berapa 8 bahasa yang begitu. Tapi kebanyakan dari bahasa sebenarnya lebih dari 3.000 bahasa di dunia, ada penduduk yang kurang dari 10.000 jumlahnya, 10.000 atau kurang. Berarti itu bahasa mungkin adalah 5.000, 7.000, 8.000 penduduk. Berapa penduduk bahasa Jawa? Siapa yang tahu? 45 juta. Banyak sekali. Jadi bahasa Jawa termasuk di sini. Bahasa besar yang tidak terlalu di dunia, hanya beberapa bahasa yang begitu besar. Kebanyakan kecil sekali. Lain. Baik, sudah yang berikut. Dan ada banyak bahasa di dunia yang penduduknya tidak banyak dan mau punah, yang terancam punah. Kalau lihat peta dari 1945 dan dibandingkan dengan 2018, sudah lihat ada perbedaan warnanya. Dulu masih hijau, bagian yang terbesar masih hijau. Ini semua bahasa yang masih sehat, yang belum mau punah. Tetapi sekarang sudah banyak yang kuning atau merah muda atau merah. Itu berarti bahasa-bahasa sudah terancam punah di dunia. Dan kematian bahasa, grafik ini menunjukkan berapa banyak bahasa yang punah setiap